Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semalam Ustadz Bahtiar Nasir berangkat dari Jakarta jam 1 sampai di sini jam setengah 10 malam. Semoga perjuangannya jadi amal soleh. Beliau memberikan nasihat kalau keluarga ingin kumpul di sorga, karena memang itulah sebaik-baiknya tujuan dalam berumah tangga. Dunia ini hanya mampir. Mau kemana lagi pulang dari sini? Pasti rumah tangga itu akan berakhir di dunia. Pasti ada meninggal, pasti itu. Nah, di mana lagi pertemuannya? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ada 3 kemarin saran beliau, bawalah surga ke rumah, milikilah rumah di surga, dan berjuang semuanya keluarga masuk surga. Banyak amalan-amalan yang dijanjikan menjadi rumah di surga. Di antaranya kemarin tentang wudhu sebelum tidur, baca Al-Quran, dan di antaranya senang berwakaf. Orang yang senang wakaf masjid itu juga punya rumah nanti. Ini beneran, ini hadirin, bukan main-main. Di dunia harga rumah makin mahal, makin tidak terjangkau, gak apa-apalah. Gak lama kok di dunia, ya. Tidak punya rumah di dunia bukan berarti gagal, tapi tidak punya rumah di sorga itu gagal hidupnya. Harus berusaha keras agar punya rumah di sorga. Makanya membangun masjid, memakmurkan masjid, wakaf untuk masjid itu benar-benar harus jadi bagian strategi keluarga supaya kumpul di sorga. Ada satu lagi amalan yang bisa membuat kita dapat surga, tapi di pinggir-pinggir juga sorga, ya. Yaitu meninggalkan perdebatan walaupun kita benar. Oh, jadi capres gimana kemarin kan berdebat, harusnya diganti namanya, bukan perdebatan, adu argumen, sama aja. Harusnya musyawarah. Kenapa sih kita meninggalkan perdebatan? Gini hadirin, yang penting itu sebetulnya dalam berbicara tuh bukan menang perkataan kita, tapi kita mendapatkan kebenaran. Nah, kalau orang sudah bertengkar, itu yang dicari itu bukan kebenaran, tapi pembenaran pendapatnya sendiri, ingin menang. Makanya cenderung nadanya tinggi. Kenapa orang bicaranya keras? Karena hatinya sedang jauh. Nah, kalau hati dekat mah gak banyak bicara, ya. Bicaranya juga bisik-bisik, I love you, gitu. Yang gak akan keras-keras. Coba yang jatuh cinta, I love you, malah kapok yang dicintainya. Salah satu yang harus dibiasakan di rumah itu, kalau kata Agim kemarin, yaitu menegakkan tauhid. Tauhid itu kan 2 prinsipnya. 1 menafikan, 2 mengisbatkan. Seperti meja ini nih, dinafikan dulu semua yang ada di sini, hilangin sampai kosong, lalu ditetapkan saja meja ini tidak ada apa-apanya selain gelas. Nah, di rumah tangga juga harus dilatih begitu. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Semua ini ciptaan Allah. Bapak ciptaan Allah, ibu ciptaan Allah, kalian semua ciptaan Allah. Jadi lihat perbedaan bentuk tubuh itu menjadi sesuatu yang tidak aneh. Kalau yakin semua ciptaan Allah, bagusnya tidak akan sombong,
ada kekurangan versinya tidak akan minder, lihat orang lain yang bagus tidak akan iri, lihat yang dianggap kurang bagus tidak akan menghina, dan selalu siap terjadi apapun di tubuh ini. Jadi tubuh bukan milik kita nih. Saya tidak tahu tubuh saya kembalinya utuh atau tidak. Mungkin ada di antara tubuh ini yang pulang duluan. Ada, sebagian saudara ada yang pulang duluan, ya, gigi, ya kan? Ada yang pulang duluan, rambut, ada yang pulang duluan, ada yang tangannya pulang duluan. Masih ingat cerita anak SMA yang jatuh, naik motor jatuh ke bawah tronton, tangan kanannya kelindes, hancur, remuk, diamputasi. Ketika ke sekolah, orang-orang pada sedih, kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Kata dia, hei kawan-kawan, lihat apa yang Allah sisakan. Ini memang sudah waktunya tangan saya pulang duluan, tapi lihat yang Allah sisakan. Coba kalau yang tersisa hanya tangan kanan, gimana suasana kelas itu? Guru, badan kamu mana? Harus dilatih sehingga tidak ada minder, tidak membanding-bandingkan puasa. Saya sekeluarga berempat beda-beda posturnya. Ini anak 11 beda-beda. Ada yang sibuk makan pengen gemuk, gemuk-gemuk. Ada yang nahan supaya nggak banyak makan, gemuk. Ada yang tinggi, ada yang susah tingginya karena keterbatasan hormon. Padahal ibunya tinggi, anaknya belum tinggi, sampai harus ditambah hormon peninggi, hormon pertumbuhannya. Sama orang tuanya, tapi Allah yang menciptakan. Jadi biasa aja. Yang kedua, di rumah tangga itu harus dibiasakan. Oh, karena bapak ciptaan Allah, ibu ciptaan Allah, siap-siap pulang duluan. Jadi kalau punya anak, itu benar-benar ciptaan Allah tuh anak tuh, rupanya, bentuknya. Ini anak Ustadz Yusuf, mohon didoakan, lahir prematur. Usia berapa Ustadz? 6 bulan lahir kemarin. Masih sangat muda, tapi Allah Maha Kuasa, terus sekarang tumbuh di nisu, ya. Tidak boleh ada prasangka apapun kecuali ini kebesaran Allah. Kemarin nengok, aduh masih kecil bayinya, tapi sekarang sudah 2 kali lipat berat badannya, ya. Akhirnya 800 gram dari bayi yang biasa besar, karena memang Allah menghendaki lahir. Jadi sekarang saya bisa tahu, bapak ibunya bisa tahu pertumbuhan bayi, kelihatan, karena kan di dalam tabung kaca pengganti rahimnya itu. Masya Allah, Allah menunjukkan sesuatu. Kemarin harus transfusi bayinya, alhamdulillah darahnya sama dengan darah saya. Tapi saya belum transfusinya. Sakit nggak sih? Hadirin sekalian, 2, harus mulai dilatih kepemilikan. 1, penciptaan. 2, kepemilikan. Bahwa semua yang ada itu hanyalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, di bumi adalah milik Allah, tidak ada pemiliknya. Jadi aslinya mah nggak ada orang kaya tuh, nggak ada, cuman manusia yang Allah ciptakan dan dibagi kekayaan. Si ini bagian ini, si itu bagian itu, ini bagian ini. Udah, jadi nggak usah kagum. Alhamdulillah saya mah tidak bisa kagum lihat orang kaya, pejabat tuh yang kebayang tuh sama hamba Allah yang dikasih casing. Ini kamu sekarang bagian kaya, tapi udah rezeki kamu tetap cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya bagian nungguin, bagian ngaku-ngaku. Saya punya villa di San Francisco, kesana enggak. Walaupun punya rumah 10, enggak mungkin kepala di Bandung, pantat di Sumedang, kaki di Cirebon, enggak. Beneran hadirin. Makanya kalau rumahnya takdirnya banyak, pakai rumah tahfiz. Jadi kitanya nggak pakai, tapi di sana banyak yang ngaji, banyak yang make, udah barokah.
Di rumah kita banyak orang yang ngaji. Semua milik Allah. Jadi jangan heran, walaupun adik kakak, satu ibu satu bapak, rezekinya beda-beda. Gak usah iri. Kalau lebaran tuh gak usah ngebanding-banding dengan teman seangkatan. Ini SSG satu angkatan 800. Beda-beda takdirnya, yakin. Adik kakak aja beda-beda, masuk akabri sama-sama beda-beda. Ada yang kolonel, ada yang letkol, ada yang brigjen, ada yang letjen, ada yang kapten, udah ketembak. Dah, semuanya ada garisnya. Tenang. Shh. Ya, jangan suka iri sama yang lain. Mau ngapain iri? Allah yang ngasih. Dan iri juga tidak akan merubah takdir orang tersebut. Aduh, saya sebel dia dapat, malah ditambah lagi oleh Allah, ngejongkeng aja kita. Dia naik pangkat, kita naik tensi. Mulai sekarang biasa aja, jangan suka menghibah sama orang kaya, ya. Jangan suka pengen deket terus sama orang kaya. Deket nggak apa-apa, tapi jangan berharap apa-apa. Karena tetap saja yang memberikan karunia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. 3, dilatih di rumah tangga itu. Tiada, oh jadi nanti anak-anak tuh harus, nah ini kendaraan milik Allah nih, kita cuman ketitipan. Sekarang alhamdulillah ada. Kalau suatu saat diambil oleh Allah biasa aja. Ini rumah milik Allah Nina. Kita alhamdulillah, rumah orang lain juga milik Allah. Jadi anak-anak tuh terbiasa dengan merasa semuanya titipan. Liatin ke tukang parkir, nah lihat tukang parkir tuh. Banyak mobil tidak ada yang sombong. Padahal mobilnya segitu banyaknya. Tenang aja. Dia ambil, ganti-ganti mobil, dia nggak ada takabur, biasa relax. Diambil sampai habis mobil, dia tidak sakit hati. Kenapa nak? Karena semua cuma titipan. Jelas? Itu harus dihujamkan terus. Semua nih hanya milik Allah, termasuk tubuh kita juga. Yang ketiga adalah Allah yang mengurus semuanya dalam genggaman Allah. Jadi setiap makhluk itu dalam kekuasaan Allah. Kayak kita gini nih, saya sepenuhnya dalam kekuasaan Allah ini. Saya tidak ngerti bagaimana mengedipkan mata setiap saat tanpa terpikir oleh kita. Nafas gratis, jantung berdetak, sekujur tubuh saya beroperasi dengan triliunan sel dan beres. Siapa nih yang menguasai tubuh ini? Kita boro-boro menguasainya, tahu juga tidak. Ini kan saudara rambutan, ya, maksudnya berambut. Bagaimana cara menumbuhkan rambut? Semua berjalan alami atas karena alami atau karena Allah? Allah. Karena ya nggak tahu kan, rambut itu dua nikmatnya, di atas kulit dan di dalam kulit. Di atas kulit rambut, di dalam akar. Harus ada dua-duanya supaya nikmatnya sempurna. Sekarang adanya di atas kulit, tidak ada akarnya, beres sekali nyisir juga dari set, oh selesai episode rambutnya. Sekarang ada di dalam akarnya, nggak ada yang keluar, tetap aja gundul ya. Di luar kekuasaan kita nih hanya untuk rambut saja. Makanya pernahkah kita sesaat pun lepas dari genggaman Allah? Udah nggak ada yang jawab. Ciri-ciri kurang yakinan. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu perasaan hati kita. Saudara jatuh cinta, Allah tahu. Rasakan penderitaannya ya. Kenapa ya Allah pakai menjatuhkan cinta ke saya? Ya siapa tahu matanya tidak terjaga. Mata jelalatan, tanamkan aja rasa cinta, naksir ke seseorang, sedang ke yang satunya itu ditanamkan rasa enek. Lihat saudara, itu kan apa sekali hadirin. Judulnya sama-sama mau, saudara mau sama dia, dia mau muntah lihat saudara.
Jadi harus bagaimana supaya hilang rasa cinta, ya kembali ke yang nanamnya. Tobat, nanti dicabut cinta jadi lempeng lagi lihat dia. Makanya jangan suka mengobrol pandangan, nanti diuji oleh Allah, ditanamkan rasa cinta. Kalau saya nggak ngelihat bagaimana jodoh, tenang atuh. Teman-teman saya yang tunanetra juga ketemu jodohnya. Semuanya ada yang ngatur, yang menguasai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu keperluan kita. Yakin? Lebih tahu daripada kita sendiri. Makanya paru-paru ini kan ciptaan Allah. Kita nggak tahu paru-paru kita kayak apa. Perlu oksigen. Gratis hadirin. Coba ini sering diungkapkan. Saudara, ribuan sekarang nafas. Waktu menghisap apa? Udaranya apa yang dihisap? Oksigen. Pas keluar karbon dioksida. Semuanya nyebrot kepada saya. Saudara nafas, angin lagi dari belakang. Keperluan saya apa? Oksigen. Gimana memilah oksigen dan karbon dioksida yang gak kelihatan? Hah? Saya kan tidak tahu, tapi yang masuk ini oksigen loh kan? Sebab kalau saya masuk karbon dioksida udah pingsan dari tadi. Nah saudara ketawa gitu, karbon dioksida tuh. Dahsyat hadirin. Belum lagi air ludah. Kenapa air ludahnya ngepas jumlahnya? Coba kalau kebanyakan. Merah lagi air ludahnya. Apa? Horor. Atau putih. Halo, gula. Coba kalau presiden berbusa, kan kurang berwibawa, betul? Air mata juga ngepas jumlahnya. Kebanyakan, coba banjir air mata. Saudara nangis terus. Masya Allah. Jadi setiap saat tubuh ini digenggam oleh Allah. Kalau mau disehatkan sehat, dibikin sakit sakit. Allah tahu persis semua keperluan kita. Nggak usah rewel. Allah juga tahu persis semua keinginan kita. Kita disuruh doa bukan berarti ngasih tahu Allah, karena sebetulnya bisa berdoa juga dengan izin Allah. Doa itu ibadah. Makanya jangan suka ngotot. Kenapa sih belum dikabulkan aja? Bisa berdoa aja udah rezeki. Ada waktunya. Memangnya harus diberi gitu? Emangnya dikabulkannya harus cocok dengan keinginan kita? Kan belum tentu baik yang kita inginkan. Saya tuh naksir sama dia. Kenapa dia naksir teman saya? Apa nggak bisa di sweet gitu? Ya, itu dah Allah yang ngebulak-balik hati. Ayo Dan orang lain juga dikuasai Allah. Penjahat itu dalam genggaman Allah tuh hadirin. Jadi kalau ada yang ngancam sama kita, preman atau debt collector, asal tahu saja dia tuh ciptaan Allah, dia itu milik Allah, dan dia dalam genggaman Allah. Kalau oleh Allah dibikin mencret, pasti mencret dia. Beneran. Makanya kalau diancam, berlindung ke Allah. Ada anjing. Anjing ciptaan siapa? Anjing milik siapa? Anjing di dalam kekuasaan siapa? Makanya kalau anjing menggonggong, bagaimana? Kafilah berlalu, berlindung ke Allah. Jadi kalau ada anjing menggonggong, kan, Bu, Ibu, kalau dikejar anjing bagaimana? Lari lagi. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh kan bingung sendiri. Doa dulu sambil menyesuaikan. Kadang-kadang perlu bawa bata ya. Tapi SOP pertamanya doa, karena yang menggenggam semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau anak nangis digimanakan? Didoakan. Karena anak itu nangis tidak nangis dengan izin Allah. Kalau suami galak bagaimana Bu? Doa, lebih paten doa daripada nasihat. Kalau nasihat kurang mempan karena udah ketahuan modal ya. Kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Udah nggak ada wibawa hadirin. Tapi bangun terus ngedoa, didengar oleh Allah, ngebalik hatinya. Dengan keyakinan semuanya dalam kekuasaan Allah. Kayak jual beli, dagang. Itu pembeli itu digenggam oleh Allah. Tidak semua pembeli bawa rezeki kita. Dia datang nawar, tenang aja. Tidak usah pakai tipu-tipuan, tidak usah maksa orang beli. Kalau dia nggak bawa rezeki kita nggak akan beli, nggak. Tapi transaksinya sudah jadi amal soleh. Gitu. Ibu, Bu, bisa membulak-balik hati suami tidak? Jawab, tidak. Dandanan ibu kira-kira bisa membulak-balik hati suami tidak? Tidak Bu, ibu dandan teh supaya Allah suka. Suami belum tentu suka, ya kan? Apakah bulu mata palsu bisa membulak-balik hati suami? Tidak, paling membulak-balik mata ibu. Dandanlah yang paling proporsional. Apakah wanita boleh ingin kelihatan cantik? Shh, diam lelaki. Bu, apakah ibu-ibu boleh ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Yang keras. Suami siapa? Nah ini dalam bahasa tuh tidak baik kayak gini, memojokkan, ya kan? Untuk siapa? Suami siapa? Nah, kami para suami tahu kalau mau ke undangan dandan. Buat siapa? Buat kita, mau bagian sisanya. Pulang di undangan capek, udah keringetan, kerudung dibuka ini set gini, bulu mata di hidung, lipstik di telinga. Sudahlah, yang bisa ngebulak-balik hati adalah Allah. Jadi cintai diriku, nggak bisa maksa. Yang ngebulak-balik cinta sama Allah. Kenapa engkau tidak cinta pada diriku? Gak tahu. Enak aja lihat engkau. Kau harus cinta padaku. Gak bisa dipaksa. Shh, gak bisa. Makin diancam makin hilang cintanya, ya gak? Ngerti ikhwan? Kenapa dia tidak mencintaimu? Apa sebabnya? Jawab. Jangan bikin emosi. Kenapa dia tidak mencintaimu padahal engkau sudah mencintainya? Bisa dipaksa enggak oleh dirimu? Tidak. Biarin. Minta ke Allah yang ngepas gitu cintanya, jangan miss kayak gini. Ini ke ini ke itu. Cinta segi 6 kan rumit sekali hadirin. Atasan sama itu, atasan tuh ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Mau ngancam apapun, kamu ini akan gini, berlindung ke Allah. Tidak sulit ngebulak-balik hatinya. Dosen bikin tugas akhir, dosen susah ditemui, minta ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, ini dosen killer and the kill, dia susah sekali ditemui. Udah sholat sunnah 2 rakaat, tolong ya Allah. Langsung sini ya, mumpung saya lagi diare. Begitu hadirin, jadi aja nggak kemana-mana. Ini tidak boleh berprasangka buruk sama dosen ya. Tapi kalau nanti ada kesulitan itu pintanya ke penggenggamnya. Sama kalau anak belum soleh, suami belum soleh, istri belum soleh, harus minta ke penggenggamnya untuk ngebulak-balik hati. Ini tauhid hadirin. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Tahu juga enggak hatinya di mana. Gimana ngebulak-balik?
Penguasa takdir itu Allah. Ini masih surat Ali Imran ayat 26 ya. Karena banyak yang bisa dipelajari dari sini. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai ya Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sama, presiden jadi itu Allah yang menetapkan. Nanti karena memang lewat di Indonesia lewat Pilpres, nanti digerakkan oleh Allah nyoblos siapa yang bakal ditetapkan bakal jadi. Wah, ini misalkan dengan strategi ini tetap nggak menghalangi kalau Allah mau mah. Ya contoh saja di ibu kota sebuah negara, saya tidak nyebut Indonesia ya, pernah ada pemilihan gubernur yang satu didukung demikian penuh, hasil pollingnya sebegian hebat, logistiknya sebegian melimpah, partai pendukungnya sedemikian banyak, pollingnya 70%, tapi dia nggak ngefek dengan ketentuan Allah ya. Kalau Allah mau Pak Anies tuh syariatnya jadi gubernur tuh tahu nggak? Keceplosan. Saya dengar waktu Pak Anies ceramah di Istiqlal, beliau jadi gubernur syariatnya itu nyamuk hadirin. Beliau tuh harusnya pergi ke Amerika karena waktu jadi menteri diundang ke Amerika, tapi digigit nyamuk. Sesudah tidak jadi menteri itu tetap diundang ke Amerika, mau berangkat digigit nyamuk, trombosit turun. Akibatnya tidak jadi berangkat, yang datang Pak Prabowo. Ditawari syariat, ini syariat ya. Pollingnya mah cuma 3 atau berapa ya. Tapi ketentuan Allah mah nggak bisa dihalangi apa-apa. Kalau Allah mau mah jadi aja. Itu dalilnya yang tadi. Dan kepada yang enggak jadi ya memang enggak jadi, enggak ada garisnya ya enggak. Kan yang paling apes itu adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Ini paling nyesek, nggak akan kejadian bagaimanapun caranya. Makanya harus siap, ada takdir siap tidak. Gitu. Makanya menganjurkan ya jamaah udahlah, nggak usah pengen jadi capres. Siapa yang mau milih yang sedangkan istri aja capres Pak. Papa saya yang pertama kali tidak akan milih, yang boro-boro ngurus Indonesia saya aja terabaikan. Ayo mulai yakini sekarang bahwa penguasa takdir itu adalah Allah. Mau diangkat, diturunkan oleh Allah. Kalau Allah mau ngebuka, kebukalah. Semua yang ditangkap KPK atau tangkap lain itu Allah juga yang nangkapnya. Syariatnya KPK yang nangkap tangan, kepala, pundak, lutut, kaki, apalah. Termasuk yang ya saya nggak akan nyebutin yang 80 jutaan itu juga. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Tidak ada yang tersembunyi. Kita juga kalau mau dibuka, buka.
Makanya kemarin Ustadz Bahtiar membahas masalah poligami, saya sih tenang aja. Ya udah ya. Nah itu teh ada garisnya hadirin. Nah, kalau nggak ada garisnya makan susah ya Pak ya. Iya benar benar. Nah, gimana bisa nikah kalau Allah nggak ngizinin, benar? Ada yang diuji dengan istri satu, ada yang diuji dengan tidak punya istri, tidak punya suami, ada yang diuji suaminya di penjara, ada yang diuji dengan suaminya sakit, ada yang diuji dengan suaminya jauh, ada yang diuji dengan tidak bisa hamil, ada yang diuji dengan istrinya lebih dari satu. Baik buat istrinya juga ujian, buat suaminya juga ujian. Semuanya ini ujian. Yang sukses itu yang dekat dengan Allah. Ada yang tidak punya pendamping hidup tapi jadi kekasih Allah, bisa. Ada yang satu bisa dekat ke Allah, tapi ada yang satu juga jadi neraka mini di rumah. Ada yang dengan dua bisa dekat dengan Allah, ada yang dengan dua yang jadi stres. Jadi sebetulnya bukan poligaminya, tapi jadi tidak dekat dengan Allahnya. Karena bahagia itu bukan dari istri, bukan dari suami, bahagia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau menganggap wah dengan poligami saya akan bahagia. Enggak juga ya. Bahagia mah siapa yang paling dekat ke Allah. Jadi siapa nih diantara para istri suami yang bahagia, yang paling dekat dengan Allah. Kalau dia cintanya duniawi ya sengsara saja. Saya tidak termasuk yang sibuk mempromosikan poligami ya, karena saya tahu itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Lebih baik mempromosikan sibuk dekat dengan Allah. Ada juga yang sibuk mengajak orang ya. Saya waktu nengok Ustadz Arifin Ilham kan lagi sakit tuh, nafas susah, sedih lihatnya. Saya peluk Ustadz, doa, sudah selesai doa, sedih nih teh. Sekarang bagian Ustadz yang ngedoain saya. Kenapa jadinya 3? Nyeru nambah hadirin, eta mah sakit-sakit ge tetep we provokator. Udah Ustaz, saya sih KB 2 saja cukup. Begitu. Ini mah 1 juga belum SSG tamatin dulu 3 bulan. Demikian 3 saja dulu Ustaz, ada yang menambahkan? Jadi nggak ada yang bisa terjadi kalau Allah nggak izinkan. Tenang ya, baik janji maupun ancaman nggak akan kejadian. Gabung nih, semua yang hadir ini mau mencelakakan AA, tapi Allah tidak kehendaki saya celaka. Celaka nggak? Ini tubuh milik Allah nih. Kalau Allah nggak kehendaki celaka, nggak bisa celaka, nggak bisa. Selai rambut juga nggak jatuh tanpa izin Allah. Tes aja. Lempar saya pakai botol, pakai pulpen, HP, apa aja, sedekat ini sok lakukan. Kalau nggak izinin, nggak akan ada yang kena. Sok, ayo, tuh kan nggak diizinkan. Gimana syariatnya? Ya syariatnya tuh gampang, tinggal hatinya aja dibalikan semua oleh Allah, nggak ada yang mau. Kan setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Saya juga tahu ada yang mulai megang-megang tadi ya. Tapi kan terlintas di sini, kualat loh, kualat loh. Makanya tidak usah lebay dalam hidup. Jangan menghibah ke makhluk. Ini saya lihat ada tentara satu di mana Dek? Denas? Armed 4, alhamdulillah. Udah nyobain perang belum? Belum, tenang aja, peluru nggak ada yang ketukar. Di antara sekian juta miliar peluru yang dibuat, udah tertulis tuh jatahnya. Nggak ada yang lewat, kena helm, baru yang kedua. Jadi yang punya dia itu yang keduanya, yang satu itu pembuka helm namanya. Bapak saya tentara, banyak tugas juga, meninggal mah di tempat tidur we. Khalid bin Walid tuh luka di tubuhnya sangat banyak, perang terus-terusan.
meninggal mau di tempat tidur. Ya, gitu yang ngatur hidup mah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini tauhid nih, jadi hilangkan pengambil penentu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yakin kayak gitu. Karena kalau enggak yakin, kita jadi bersandar kepada yang kita yakini. Kalau yakinnya ke Allah, maka benarlah sandaran hidupnya. Makanya hati ini mah jangan bersandar sama siapa-siapa. Latihnya dari WA. Kalau WA belum dibalas, padahal udah contreng biru 2, di atasnya ada tulisan online, tetap cool, ya, tetap cool. Gak dibales, kita kirim yang merah itu ya, yang cuman dibaca nih ye. Tenanglah, dulu aja nggak ada WA dunia baik-baik saja. Kenapa sekarang WA nggak dibalas dikit emosional, betul? Berburuk sangka. Ini kemarin saya ulang tahun kan hampir semua tuh ngucapin selamat. Berapa banyak di sini Pak? Selamat ya barakallahu fiik, semoga berkah umurnya. Saya kan harus ngebalesin. Sedang yang masuk begitu banyak, sedang kegiatan banyak. Ada yang baru 3 hari dibalas, ada yang malah nggak sempat. Ini masih banyak nih, berapa puluh nih yang belum tuh. Coba kalau orangnya berburuk sangka, si AA menis sombong. Jangan banyak berharap dari makhluk. Tenang. Ini SSG latihan, jangan suka lihat bekal temennya. Ya bawa roti 2. Ya sudah nggak apa-apa, nggak usah ngarap-ngarap dikasih. Tapi dia kan dilatih untuk peka. Ya tapi bukan peka sama kamu ya nggak? Karena kamu peka sama roti dia. Jangan berharap ya, karena yang menguasai takdir, menguasai makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilatih begini sebetulnya lebih ringan dalam hidup ini. Anak kalau ingin sesuatu minta ke Allah dulu nak. Nanti Allah yang mudah memberikan lewat siapa saja yang dikehendaki. Ada pertanyaan silakan. Ini hebat nih, tidur larut malam, pagi sudah bangun. Iya, tunggu hari ini nanti pembalasannya. Ada yang akan bertanya silakan. Ustaz, ada yang membaca? Tes, ada hadis. Bahwa segala urusan itu ada dalam genggaman Allah ya. Pokoknya jangan pernah ada sesuatu yang tidak melibatkan Allah, tidak bisa. Karena segalanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomongin pilpres tapi nggak pernah melibatkan Allah, itu nggak baik. Yang menakdirkannya juga nanti Allah. Jodoh nggak pernah melibatkan Allah, gimana? Sedangkan si akhwat itu, ikhwan itu kan ciptaan Allah. Yang ngebulak-balik hatinya juga Allah. Yang menakdirkan terjadinya pernikahan adalah Allah. Gimana ngomongin jodoh nggak ingat Allah? Rezeki nih, gimana rezeki? Rezeki itu cuma satu, pemiliknya Allah, yang ngebagikan, yang nahan, yang membuka, yang menyempitkan, itu cuma Allah. Tenang. Tapi ini dia dagang di sebelah saya. Lihat tuh dagang tahu Sumedang yang ngejajar itu ya nggak, pada meninggal nggak? Saya pernah tuh naik mobil pengen tahu ini rezeki siapa, mau beli tahu Sumedang, udah deket dipersenang, dinetralkan supaya berhenti di toko yang mana, kan nggak enak kita ya nggak? Sok terserah Allah, berhenti, nggak ada yang jualannya. Dasar bukan rezekinya begitu. Allah penguasa kejadian. Ada Ustaz, silakan. Surat Al-An'am ayat 17-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan dialah Allah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan dialah Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Pokoknya mah kalau Allah nggak ngizinin nggak kejadian. Walaupun dunia bergabung menginginkannya nggak kejadian. Tapi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, nggak ada yang bisa nolak, pasti kejadian. Pegang aja itu terus. Jadi nggak bersandar ke siapa-siapa. Orang mau janji apapun, kamu janji saya nikahi, nggak ngepek. Kalau Allah tidak izinkan, tidak kejadian. Harus dipenuhi bagi yang berjanji, tapi tanpa izin Allah tidak terjadi. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak selesai nih acara kita. Kelihatan saudara tahajud dari jam 2, tidur jam 12, luar biasa ya. Kelihatan wajahnya tuh. Mata terpejam, mulut menganga. Pernah naik pesawat kelas bisnis. Heran kenapa ini penumpang teh pakai kacamata hitam. Kelihatan orang-orang kaya lah. Kan biasanya kacamata hitam teh buat di luar. Oh, ternyata supaya tidak ketahuan lagi tidur. Tapi akhirnya ketahuan. Kenapa? Karena tidak bawa kaca mulut, ya enggak? Cukuplah Allah bagi kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penelpon silakan di radio. Bagi yang baru ya. TMG untuk bergabung. Nol 17076 022 2017076. Atau bagi Anda yang berada di luar negeri, sahabat TMG boleh pergunakan kode area kami di 6222201776. Sekali lagi kami ajak Anda sahabat TMG, dan kami utamakan bagi Anda yang belum pernah bergabung di pagi hari ini. Ya, masuk. Ada yang bergabung? Belum ada yang bergabung nampaknya. Periksa lagi. Baik sahabat TMG, kita ajak kembali Anda untuk bergabung di 022201776. Ya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita akan sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kayak gini teh jangan nganggur, gak jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong enggak, mending zikir ya. Baik, alhamdulillah, dengan siapa di mana Ibu? Baik, Bu Yani silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini tadi kan saya sempat ini dengar kalau tidak. Nah, coba ingat ke siapa kalau putus gitu. Gitu, jangan beak ya pulsana. Oh, apa ingat pulsa? Pulsa kan cuman syariat, benar? Tet langsung ingat Allah, ini izin Allah begini. Niatnya sudah sampai, ikhtiarnya sudah sampai, hanya pulsanya yang belum sampai. Mungkin kepijet ya, banyak. Tapi yang jelas ini izin Allah dan belum tentu buruk. Ya, selanjutnya kembali ada yang sudah terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Halo, Assalamualaikum lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih keras, lebih dekat dengan mikrofon HP-nya, Bu? Baik, saya mau tanya mengenai hal riba ya ayah. Hal apa? Hal riba. Siapa? Riba. Iya betul, mengenai riba. Ini kan saya ada berhubungan dengan riba kemarin-kemarin dan saya sudah hilaf, sudah ingin menutup semuanya, tapi Allah benar-benar memberikan rezeki dari apapun gitu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Karena saya niat ingin menjauhi diri dari riba, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, pertanyaan saya kan ada rezeki lebih. Saya percaya dengan janji Allah kalau misalnya kita banyak bersedekah maka akan dibukakan jalan ya. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau saya punya rezeki dengan niat ingin terbebaskan dari riba, lebih baik saya sedekah kepada orang tua atau ke masjid gitu? Halo. Ya, halo. Ya tenang. Ini pendengaran saya agak kurang jernih nih. Kalau apa tadi yang terakhir? Kalau misalnya Kalau mau sedekah, mending ke orang tua, mending ke masjid. Oh, ke orang tua. Udah gitu ke masjid juga. Jadi lebih baik ke orang tua dulu sebelum ke masjid ya ayah? Iya, ke orang tua, sama-sama ke masjid juga. Kalau mau berburuk sangka meniti sopan, tapi tidak boleh buruk sangka gitu, karena tidak menyelesaikan apa-apa. Kalau buruk sangka hanya ngotorin hati kita sendiri. Oh, mungkin HP-nya jatuh, baterainya habis ya, atau mungkin uang lagi ngambil uang buat sedekah. Apa aja, cari 1001 alasan berbaik sangka supaya enak hati kita. Ya sekarang buruk sangka, ini gitu-gitu tering, belum juga selesai udah diputus, nggak menyelesaikan apa-apa, hanya membusukkan hati kita sendiri. Benar? Lagi ngobrol kan ada tuh yang marah-marah terus, dijauhkan aja dikit HP-nya, karena marahnya lama, kira-kira 10 menit kemudian, Pak, maaf putus-putus, tolong diulangi. Apa? Jangan, hadirin, bisa dipecat kalau atasannya ngomong. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Selamat pagi AA. baik, silakan Pak. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai RRI Pro 1 Pak? Oh, alhamdulillah. Satu-satunya penolong hidup kita. Karena setiap kali kita mau belajar untuk bergantung dan berharap kepada Allah, ada saja ujiannya. Nah kan ujian itu supaya sempurna bergantungnya. Terus gimana mau naik tingkat kalau nggak ada ujiannya? Justru dengan disakiti orang, dengan itu salah satu jalannya nambah yakin. Kalau memang benar-benar mau bergantung ke Allah, nanti ada yang tidak berterima kasih, ada yang meremehkan, digagalkan keinginan kita. Iya. Kayak kadang-kadang lingkungan itu tidak mendukung, lingkungan kerja misalkan itu kita selalu aja dari obrolan itu kadang-kadang yang nggak satu. Nah itu kan ujiannya juga. Oh begitu ya ya. Ya iya. Masa mau soleh langsung sekali dengar langsung soleh? Nanti siapa lagi yang dengerin saya ya? Nanti ujiannya dari keluarga, dari orang tua, dari anak, dari teman, dari lingkungan lah, sama itu juga. Untuk melatih kita tidak bersandar kepada mereka, ya. Ya. Amalannya apa supaya menguatkan hati ini selain Satu, cari ilmunya harus konsisten, ya, ilmu tauhidnya. Nah, ilmu yakin ini akan lebih mudah diterima kalau mendengar dari yang yakin.
Jadi coba cari guru yang yakin ke Allah, karena itu akan menular keyakinannya. Ada juga yang cerita tentang Allah tapi dari segi keilmuan, ada yang cerita Allah dari segi rasa. Nah, yang biasanya ikut menghujam tuh kalau yang bicaranya sudah yakin, maka akan kebawa yakin. Yang kedua ya harus riadoh dong, ya harus jelas targetnya. Ingat target, doa, paham, latih, sabar. Targetnya jelas, kemudian doa minta ke Allah, inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu ada doanya, doa anti kemusyrikan, ya. Kemudian belajar terus dengan ilmunya dan latih tiap hari. Harus sering mendapat kekecewaan supaya bisa ada hikmah. Seperti mau yakin tentang uang, harus sedekahnya di luar kebiasaan, jebet-jebet aja. Apa yang ada di saku keluarkan. Nanti kita akan tahu bahwa kita tuh nggak jadi miskin gara-gara sedekah. Halo? Ya, terima kasih ilmunya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak Andi. Ya, atur nuhun. Andi ya. Ya. Ini Andi bukan? Ya. Keterawang ya. Nah, itulah salah satu kemampuan yang diberikan oleh Allah, yaitu menerawang. Karena saya hafal suaranya. Terima kasih. Ya, pakai masker, masuk ke dalam lift lagi haji. Udah nyamar ya. Terus ngobrol. Agim ya, gitu kan ya. Rupanya mereka juga pandai menerawang, hadirin. Pakai telinga. Terima kasih. Coba kalau mau ikhlas nih ya, mana yang baik? Kita berbuat baik, diterima kasihi atau tidak? Tidak. Kita sudah berbuat baik, dihargai atau tidak dihargai untuk latihan kita? Tidak dihargai. Nah, bagi orang yang tidak punya program ingin ikhlas, sakit hati. Tapi bagi orang yang pengen jadi orang ikhlas, disyukuri. Kejadiannya sama, orang tidak berterima kasih, tidak tahu balas budi, tidak menghargai. Tapi karena sudah punya target, target, doa, paham, latih, sabar. Target, doa, pahami, latih, sabar. Karena sudah punya target, saya ingin jadi orang ikhlas. Jadi giliran kita nggak diterima kasih, nggak dibalas budi, ini latihan saya nih. Sabar jalaninnya. Orang yang tidak punya target gak bisa, kayak memanah tanpa target. Siapa yang menjerit? Mertua. Wow, mana paksa itu pakai target. Sekarang punya target tapi tidak punya fokus, sama juga jeleknya. Kalau sudah ada target, pasangannya adalah fokus. Terima kasih sahabatku yang baik. Salam dari Ustadz Bahtiar Nasir. Beliau tidak bisa bergabung karena sudah ada janji, dan beliau sangat senang bisa berkumpul dengan kita semalam, dan dengan senang hati suatu saat mau datang lagi ke sini. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kepada SSG, selamat menikmati hari pertama ya. Gak usah banyak pikiran, banyak zikir saja. Mau diapain saja oleh pelatih nanti terima. Ya, terima. Apa yang saudara jalani sudah dijalani oleh puluhan ribu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.